sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu. Yang saya hormati Bapak dan Ibu narasumber. Yang pertama adalah Ibu Iren Kamelia Sinaga selaku salah satu direktur di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Jakarta. Beliau sebagai Direktur Kebudayaan. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Kadis Pendidikan Kota Padang, Bapak Habibul Fuadi, SPD MSI. Dan yang saya hormati Bapak Kepala BPNB Sumatera Barat, Bapak DRS Suwarman. Dan yang tidak kalah saya banggakan, Bapak Ibu peserta webinar dalam rangka mengisi bulan Pancasila ini, yaitu peserta dari sebagian besar adalah guru PPKN dan guru sejarah yang ada di Kota Padang dan di Indonesia, bahkan ada yang dari Malaysia, juga ada Bapak Ibu akademisi dan juga Bapak Ibu praktisi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebelum kita mulai, saya akan membacakan aturan diskusi webinar ini, bahwa nanti masing-masing narasumber akan menyampaikan paparannya selama 30 menit, kemudian menyampaikan bapak-bapak dan ibu-ibu, silahkan untuk mengajukan pertanyaan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pertama-tama mengawali acara ini, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa ikut webinar dalam rangka mengisi bulan Pancasila, yaitu dialog dialog pelestarian nilai budaya ini. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang berilmu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu narasumber yang sudah meluangkan waktu dalam waktu persiapan yang hanya seminggu, tetapi alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini untuk membahas tentang Pancasila dan pendidikan. Tidak berpanjang kata, saya persilakan pengantar dari Bapak Kepala BPNB Sumatera Barat untuk mengawali webinar ini. Kami persilahkan kepada Bapak DRS Suwarman untuk menyampaikan makalahnya. Demikianlah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu narasumber, Ibu Iren dari Direktur Kebudayaan BPIP, kemudian Bapak Habib dari Pak Kadis Pendidikan Kota Padang, Bapak Ibu peserta webinar yang saya muliakan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengikuti sekarang ini perkembangan pemberitaan dari media cetak dan elektronika, itu beragam krisis budi pekerti yang terjadi, diberitakan. Ya, ini yang sangat meluas dan sangat memprihatinkan kita. Narkoba, perkelahian atau bentrokan massal, pembunuhan, pemerkosaan, korupsi, pergaulan bebas, dan lain-lain. Ini indikator yang menunjukkan bagaimana perkembangan kehidupan tatanan nilai kita ke depannya ini, kalau ini dilakukan pembiaran. Nah, sebagai jawabannya, krisis yang telah disebutkan itu perlu diantisipasi. Kita perlu mengantisipasinya dengan berbagai usaha, di antaranya yaitu penguatan Pancasila. Pancasila itu tidak dapat ditawar-tawar lagi, harus menjadi fondasi kehidupan kita. Karena apa?
Oke, Bapak ada Bapak? Saya tadi belum. Itu akan sangat terkait sekali dengan kemartabatan kita. Kalau ada orang urutan, temanya Kemajuan apa? kedepannya Urutan untuk menjadi bahagian dari masyarakat dunia. Apalah artinya suatu negara maju jikalau peradabannya merosot? Itu kan juga tidak punya arti. Oleh sebab itu, kita sama-sama tahu semuanya bahwa sumber dari Pancasila itu adalah agama dan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Semuanya sudah tergambar dan dapat kita baca di pada alinea pembukaan Undang-Undang 1945, kemudian lahirnya Pancasila 1 Juni, kita akan Pancasila 18 Agustus 1945, yang mengatur tata kehidupan pemerintahan dan tata kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ini sangat fundamental, sangat esensial sekali masalah ini. Nah, kalau kehidupan keagamaan kita tidak terlalu karena berjalan baik. Tapi di bidang kebudayaan ini sangat memprihatinkan kita. Mohon maaf jikalau saya berbicara agak sedikit tidak mengenakan. Kalau kebudayaan ini semakin kita tidak memperhatikan akan menghancurkan juga ke depannya, Pancasila pun ikut terpuruk. Kalau ini terpuruk, bagaimana masa depan kita? Nah, ini persoalannya. Faktornya dapat kita lihat secara eksternal maupun internal. Tidak, ini jangan nanti kita mengkambing hitamkan ini faktor globalisasi, iptek dan segala macam, tidak juga. Tapi ada internal dari kitanya sendiri. Dari kitanya sendiri karena apa? Tadi sudah saya sampaikan, jiwa dari Pancasila itu adalah agama dan kebudayaan kita yang kita miliki. Begitu hebatnya leluhur kita mewariskan kebudayaan yang dapat meletakkan kerangka dasar konsep-konsep kehidupan kita yang dikenal namanya kalau dari Pancasila itu adalah prinsip. Panca artinya 5 kan dari bahasa Sanskerta. Sila itu adalah prinsip kehidupan kita. Tata kehidupan bernegara, berbangsa. Nah, persoalan itu sudah selayaknya sekarang ini kita memiliki kesadaran budaya. Dalam artiannya, ada istiadat yang berkembang dan hidup kita miliki dari generasi ke generasi itu, harus kita sadari potensi-potensinya, mewujudkan ideologi atau pandangan hidup kita yang sesungguhnya, yang dipayungi oleh Pancasila dalam skala nasional. Oleh sebab itu, kita selama ini kenapa ada kecenderungan mengabaikan kebudayaan kita? Itu ada pandangan-pandangan primordial. Pertama, kita terlalu terikat dengan pandangan lama. Menganggap kebudayaan itu suatu kekunaan. Padahal itu tidak. Yang lebih sedikit agak menggeliti hati, bahkan kemudian dianggap hanya sebatas kesenian. Ini tidak bisa kita pakai dengan pandangan seperti itu. Berdasarkan pandangan-pandangan itu, berdasarkan keadaan-keadaan dan kenyataan yang terjadi seperti itu. Makanya pemerintah Indonesia melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Nah, kebudayaan itu ya terdiri dari manuskrip, tradisi lisan, adat istiadat, ritus, sistem pengetahuan, sistem teknologi, bahasa, kesenian, permainan tradisional, dan olahraga tradisional. Ini sekedar menjelaskan itu objek-objek pemajuan yang dimaksud di dalam undang-undang yang telah saya sebutkan tadi. Nah, berdasarkan apa? Kenapa ini kita perlu memperhatikan berbicara Pancasila dan kaitannya dengan kebudayaan? Perlu Bapak Ibu ketahui, kita datang
Sebenarnya kita ini adalah negara besar, 17.000 pulau, 1.100-an suku bangsa, 700-an bahasa. Tidak ada seberagam itu di dunia, hanya Indonesia. Wajar jika kalau UNESCO mengatakan Indonesia itu adalah adi negara budaya dunia. Itu sebenarnya, itu kenyataan, tetapi ada sesuatu harapan di balik itu. Kalau kita Indonesia, kita punya investasi besar itu adalah, kalau ingin maju kita Indonesia, investasi kita itu adalah kebudayaan. Jadi kebudayaan itu mempunyai potensi-potensi tidak hanya di bidang pembangunan karakter, tetapi juga di bidang kesejahteraan. Bisa dia menjadi ladang perekonomian kita. Bisa mewujudkan kita sebagai masyarakat madani. Mengantarkan kita bahagian dari peradaban dunia. Untuk mengangkat kemartabatan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah inilah arti pentingnya sebuah kebudayaan itu sendiri. Nah sekarang yang menjadi persoalan, memudarnya perhatian kita terhadap kebudayaan itu akan berpengaruh kepada keterpurukan keberadaan atau esensi Pancasila itu sendiri, eksistensi Pancasila. Karena antara Pancasila dan kebudayaan, termasuk ini agama, tidak dapat dipisahkan. Karena apa? Implementasi tata kelakuan kehidupan kita itu adalah cerminan daripada Pancasila. Tata kelakuan itu adalah bentukan atau perwujudan dari kebudayaan. Dari 10 objek pemajuan kebudayaan yang saya sampaikan tadi. Jadi, dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 ini, itu diperlukan ekosistem, kerjasama, bagaimana memanfaatkan potensi-potensi budaya untuk memberikan kekuatan-kekuatan di bidang berbagai hal lainnya, di antaranya yang paling esensial itu adalah Pancasila. Nah, jadi kita berharap berdasarkan hasil Kongres 2019, itu ada resolusi menghasilkan kebijakan strategis. Kita memanfaatkan potensi budaya ini untuk menguatkan Pancasila. Salah satunya. Jadi, dengan pengamalan Pancasila, implementasikan dari perilaku kita, hidup berbudaya, itu menjadi suatu fondasi kehidupan yang sangat dibutuhkan masa kini dan akan mendatang. Realita kita lihat, sejauh mana anak-anak cucu kita, generasi muda kita, mengimplementasikan kehidupan yang demikian. Ini kan sangat memprihatinkan kita, selaku orang-orang tua, bapak ibu guru, para dosen, dan segala macamnya. Atas dasar itulah kita dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat mengadakan kegiatan dialog ini tentang Pancasila dan kaitannya yang tidak dapat dipisahkan ini ibarat tulang dengan daging antara Pancasila dengan kebudayaan. Tidak dapat dipisahkan. Untuk mengangkat Pancasila ke permukaan itu landasannya adalah agama dan kebudayaan. Jadi itulah pengantar pembuka dari kami. Semoga nanti ini membuka wawasan kita. Mohon kita saling berkontribusi berbagi pemikiran. Ya, kita melakukan bagaimana memperhatikan Pancasila melalui pendekatan kebudayaan. Untuk sementara itu dulu saya sampaikan, nanti berikutnya saya akan menyampaikan bagaimana kebijakan strategis penguatan Pancasila berbasis kebudayaan. Itu nanti akan saya sampaikan berikutnya. Demikian Ibu Moderator, untuk sementara saya sampaikan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala BPNB Sumatera Barat, Bapak Suharman, atas paparan yang sudah disampaikan. Selanjutnya tidak memperpanjang waktu lagi, kami persilahkan kepada Ibu Kamelian Sinaga untuk menyampaikan paparannya. Silakan kepada Ibu Erin Sinaga. Ibu Irene Sinaga. Baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang kami hormati di sini ada Bapak Kepala Dinas Kota Padang,
Bapak Habibul Fuadi, SPD MSI. Selamat pagi Bapak, mohon izin kenal, saya Iren, diperintahkan oleh Pak Suarman ini di sini. Yang kami hormati rekan saya, bos saya lama ini, Bapak Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat. Soalnya dulu waktu di Palembang dulu beliau bos saya Pak. Jadi selamat pagi Bapak Dr. Andes Suarman, terima kasih sudah mengundang. Dan kemudian di sini saya agak jadi grogi Pak ini Pak Kadis nih, karena di sini para sesepuh, para senior saya, ini ada saya dari Palembang. Apa kabar kakak? Bapak Ibu semua saya lihat. Iya ada, wah luar biasa. Kalau saya disuruh bicara di depan senior-senior ini agak grogi sedikit, tapi boleh saya cara paparannya dengan sedikit bercanda boleh ya Pak ya? Baik, pertama-tama saya sangat menyesal Pak, karena kondisi seminar ini dilakukan melalui daring. Kalau seminar ini dilakukan dengan perjumpaan, maka saya pasti memborong rendang Padang. Tapi kalau di sini saya hanya bisa membayangkan saja rendang Padang dengan kenikmatannya. Apalagi kalau bisa dilakukan di webinar, balik kampung aku nah. Kemudian saya sebelum di Direktur Pembudayaan, saya sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Jadi banyak kepentingan kami dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya. Kemudian masuk di BPIP ini kembali lagi di pembudayaan. Sehingga saya tertarik sekali nih tantangan Pak Suarman tadi yang mengatakan bagaimana sih aktualisasi Pancasila dengan pendekatan budaya. Saya setuju Pak, agama dan budaya itu menjadi fondasi bagaimana Pancasila ini dilahirkan atau digali dari pendiri-pendiri bangsa. Satu hal yang tidak bisa orang lupakan dari Sumatera Barat, salah satu tokohnya adalah pendiri bangsa, Pak Muhammad Hatta, yang mengatakan begini, pada saat 18 Agustus, beliau mengatakan begini, sebelum 18 Agustus beliau mengatakan, saya ingin mendirikan negara Indonesia yang mana di seluruh masyarakatnya bahagia. Ini dalam sekali. Bahwa kalau kita lihat bahagia itu ada di mana, mungkin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kami mengangkat tangan ketika membudayakan 3 stansa. Ketika kita nyanyikan di stansa pertama ada mengatakan begini, marilah kita berseru Indonesia bersatu. Kemudian di stansa keduanya ada marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Itu kan satu keterwakilan apa yang dirasakan oleh para pendiri bangsa. Kemudian yang di stansa ketiga dikatakan marilah kita berjanji Indonesia abadi. Nah, itu kan satu rangkaian kata makna yang luar biasa yang mengatakan kalau kita sudah berjuang merdeka, merdeka itu sebagai jembatan untuk menuju kebahagiaan. Dan sekarang kita berdoa dan berusaha untuk menuju kebahagiaan yang abadi. Soekarno pernah mengatakan bahwa dalam sejarah Nusantara dan Republik Indonesia ada 2 state yang pernah ada di zaman Nusantara, itu Sriwijaya dan Majapahit. Apakah kita akan mengulanginya kembali? Tidak. Cukup 2. Karena apa? Karena kita berjanji Indonesia abadi. Saya boleh membuat slide di sini, boleh ya? Silakan Bu. Oke, Bu. Belum dikasih nih sama hostnya. Masih host disable participants belum di-open oleh host. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat Indonesia dengan keberagaman agama dan budayanya,
maka saya sambil menunggu host memberikan kepada saya untuk share screen ya. Maka kalau kita lihat kapan sih sebenarnya agama itu disahkan secara negara setelah Indonesia merdeka. Negara pada tahun 65 dulu namanya adalah penetapan presiden. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah banyak tahu bahwa penetapan presiden nomor 1 tahun 65 yang menetapkan bahwa di Indonesia ini agama ada 6. Dulu sudah langsung 6. Jadi Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu itu sudah ada dalam undang-undang pertama kita dari penetapan presiden berubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 69. Di situ ada 6 agama. Tetapi kita lihat apakah sebelumnya, sebelum Indonesia ada, itu agamanya seperti apa? Kata Pak Suwarman tadi, banyak tradisi lokal, kebudayaan lokal, kepercayaan lokal yang harus kita hargai. Karena memang tidak mungkin ada kita sebelum ada masyarakat lokal yang dulunya ada di sini. Ini pakar-pakar semua ini. Ini saya belum diberikan host untuk share screen. Nah, sehingga mungkin ada orang yang mengatakan, ya. Silakan share screen, Bu. Baik. Saya akan share screen Pancasila. Baik. Mungkin ada sebagian orang, dan saya yakin tidak ada di sini, mengatakan bahwa Pancasila, agama saya yang lebih benar dari yang lain. Agama kita yang lebih benar dari yang lain. Tetapi saya yakin bahwa ketika kita hidup secara individu, maka keyakinan itu harus ada. Ketika saya sebagai Irene Kamelin Sinaga, dengan Tuhannya, maka saya harus meyakini itu. Tetapi ketika kita hidup bernegara sebagai budaya warga, maka keyakinan kita itu adalah bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu adalah kita bertuhan dengan berkebudayaan. Kita bertuhan dengan budayanya masing-masing, dengan berkebudayaan, dengan agamanya masing-masing. Sedikit saya akan mengutip di lagu Bangun Pemuda-Pemudi. Mungkin orang kalau berbicara tentang syair lagu, saya belajar dari teman-teman di Palembang dulu, ternyata syair itu merupakan kedalaman makna. Bangun Pemuda-Pemudi ini bukan baru saja terbit, tetapi dilahirkan oleh para pejuang bangsa kita. Bangun pemuda-pemudi, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang kewajibanmu lah. Kata-kata ini bukan berarti PR daripada kaum generasi muda kita. Tetapi di sini menjadi PR kita. PR kita bersama yang hidup pada zaman ini harus menggiring anak-anak kita sekarang sehingga mereka bisa membawa Indonesia abadi tadi. Tantangannya banyak sekali. Tantangan banyak sekali. Saya akan memperlihatkan tantangan-tantangan yang kita hadapi. Sejak era reformasi 1998, menghasilkan perubahan tatanan yang mendasar. Salah satunya kita lihat pendidikan moral Pancasila hilang dari ruang publik. Kalau dulu jumlah masyarakat Indonesia pada tahun 98 itu 205 juta jiwa. Dan sekarang 270 juta jiwa. Di sini kurang lebih kalau kita analogikan berarti ada 60 juta jiwa populasi Indonesia yang sama sekali tidak pernah mendapat pendidikan moral Pancasila secara komprehensif. Ini kayaknya kelahiran sama dengan saya atau lebih tua dari saya semua ini. Jadi pernah merasakan Pancasila. Nah, ini tantangan kita bersama.
seperti yang dikatakan Pak Suharman tadi, dampak daripada era reformasi itu Pancasila hilang dari ruang publik. Kenapa sih pentingnya Pancasila itu? Kalau tadi Pak Suharman mengatakan bahwa agama dan budaya itu menjadi akar dari Pancasila, saya setuju sekali. Ketika kita berbicara agama, maka itu adalah kita dengan Tuhannya. Tetapi ketika kita berbicara Pancasila, maka kita berbicara kita dengan masyarakat yang lainnya, kita dengan tanah air kita, dan kita dengan negara kita. Akibatnya Pancasila hilang dari ruang publik, anak-anak kita ingin mengejar masa depan, mengejar 4.0, mengejar 5.0, tapi kehilangan wawasan tentang masa lalunya. Akar budayanya sangat lemah. Kenapa pentingnya akar budaya? Karena tidak ada satu negara yang bisa maju kalau kita tidak mempunyai sesuatu, bintang pemimpin kita, bintang penuntun kita menuju bahagia itu. Apakah dampaknya pada saat ini data, dan mungkin tidak seluruh data yang akan saya tampilkan, tetapi ini fakta. Kita tidak boleh marah dengan fakta, karena ini sudah dilakukan surveinya. Ketahanan ideologi dan politik kurun waktu 2010 sampai 2016, ini menurut data Lemhanas, ini terjadi menurun. Kemudian menurut BPS, terjadi penurunan nilai-nilai kebangsaan. Kemudian menurut Kementerian Dalam Negeri, ada 19,4% dari 100 orang aparatur sipil negara tidak setuju dengan Pancasila. Kemudian orang berkata, Bu, kenapa? Kan saya tidak harus percaya dengan Pancasila dan lain sebagainya. Saya teringat kepada pidato Bung Karno 1 Juni. Pidato Bung Karno 1 Juni mengatakan seperti ini. Dia mendapat giliran melakukan pidatonya di saat terakhir dan dia mengatakan seperti ini. Sudah banyak orang yang berbicara di depan saya, tetapi belum saya menemukan apa jawaban yang diminta oleh Tuan Ketua Paduka yang mulia. Tuan Ketua Paduka yang mulia menginginkan dan bertanya, apa dasar negara Indonesia merdeka? Inilah filosofi kenapa 1 Juni dijadikan hari lahir Pancasila. Karena itulah sebutan pertama Soekarno menyatakan bahwa menurut ahli bahasa teman saya, ini bukan Pancadharma, tetapi ini adalah Pancasila. Yang di sana, Pancasila yang disebutkan Soekarno belum tersusun rapi setelah itu. Kemudian ada satu rangkaian, Piagam Jakarta, dan kemudian penetapan di 18 Agustus 1945. Ini menamakan bahwa Pancasila itu sudah menjadi dialektika, sudah menjadi perumusan bersama. Bukan hanya Bung Karno, tetapi ada lebih dari 500 orang pada saat itu yang mengonsep satu dasar negara yang terumus. Di sana Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini adalah kesepakatan para leluhur kita yang harus kita hormati, yang harus kita hargai, dan yang harus kita pelihara bersama sampai anak cucu kita nantinya. Kemudian ini adalah saya belajar dari teman-teman teman-teman yang melakukan kegiatan pembudayaan. Ini ilustrasi singkat. Saya belajar bagaimana bahwa di Museum Sangiran di Jawa Tengah, kita tahu bahwa 50% lebih fosil manusia Nusantara di dunia ditemukan di sana. Ini salah satu yang mengatakan bahwa kaya sekali Indonesia ini, walaupun dari zaman dulu itu Indonesia sudah kaya sekali. Dan kenapa saya tarik gambar ini? Supaya menyadarkan kembali ingatan memori kita, bahwa ternyata tidak ada kita yang memang pure bahwa asli Indonesia. Kalau Bapak mengenal Mas Boni, mungkin banyak yang mengenal Mas Boni, itu adalah pimpinan redaksi Historia yang mereka membuat proyek DNA ya. Ada satu orang Jawa yang ternyata dia lebih dari 50% DNA-nya adalah DNA daerah Cina. Nah,
ini banyak sekali ketika Agnes Monica dan lain sebagainya yang diperkirakan orang memiliki darah keturunan Tionghoa ternyata lebih banyak kemana begitu. Dan ini yang unik begitu. Ini yang sangat unik ketika proyek DNA itu disebarkan dan tidak ada yang bisa mengatakan bahwa sayalah yang mempunyai kesempatan terbesar untuk mengatakan bahwa saya orang Indonesia asli. Nah, dari nilai tersebut kita bisa mengutip nilai bahwa marilah kita menghormati satu sama lain. Dan bukan hanya menghormati, marilah kita jaga dengan menyampaikan kepada anak cucu kita, nak, tolong nak, ini harus kalian wariskan bersama. Tidak boleh kalian tidak bersatu. Karena memang dari dulu Indonesia ini bisa menang, bisa mencapai kemerdekaannya dengan bersatu. Sehingga tidak ada alasan tidak bersatu. Tidak ada alasan tidak gotong royong. Ini juga paparan saya kemarin ya, bagaimana kita bergotong royong di daerah COVID. Kalau kita melihat pandemi ini, di sini kita sadar bahwa benar-benar akar daripada DNA kita ini adalah gotong royong. Saya terkejut sekali ketika saya membaca buku bahwa ternyata di Prasasti Mansusigra di tahun 792, ketika para penduduk ingin memugar, ini kalau saya salah tolong diperbaiki nanti ya, ketika penduduk rakyat di sana pada saat itu akan memugar Candi Sewu, maka yang didapat mereka dari hasil gotong royong itu adalah rasa bahagia. Saya juga luar biasa menemukan ini, dan ini luar biasa ketika kita menemukan pandemik ini. Ternyata Soekarno dulu sudah pernah mengatakan pada dunia, pada sidang umum PBB ke-15, loh, tahun 60, Soekarno mengatakan tentang Pancasila. Dan sekarang pidato itu diusulkan oleh negara untuk menjadi memory of word ya. Dia sudah pernah mengatakan to build the world anew. Sama aja dengan new normal yang kita rasakan bersama. Ternyata new normal itu bukan bahasa keserapan yang kita ambil dari orang luar kemudian kita adopsi karena seluruh negara mengikuti pandemi. Ternyata Indonesia juga pernah mengusulkannya kan. Ini hal-hal yang luar biasa yang memang kita bisa pelajari dengan sejarah ya. Kemudian ketika ada tumbuh budaya-budaya yang selama pandemik ini yang baik dan mungkin harus perlu kita antisipasi karena bisa membuat tidak baik. Banyak hal ketika orang ketakutan, fobia datang ketika pandemi ini seperti ini. Tetapi di satu sisi ada budaya sehat, di satu sisi ada budaya jaga jarak, di satu sisi ada budaya solidaritas. Apakah budaya gotong royong ini hanya dimiliki oleh orang kaya? Tidak, ini ada satu video yang mungkin nanti saya bisa share kepada panitia karena ini menitnya lumayan besar. Seorang nenek yang kalau kita lihat latarnya saja, rumahnya itu mungkin pasti lebih bagus dari rumah Bapak Ibu yang ada di sini. Tetapi dia bisa berbagi. Tetapi dia bisa merasakan empati yang besar terhadap masyarakat yang lain. Ini satu bentuk tindakan nyata Pancasila dalam tindakan yang dikatakan bahwa akar budaya kita itu gotong royong itu benar. Jadi tidak bisa ada yang memungkiri bahwa Indonesia ini sudah dipererat awalnya dari budaya. Indonesia ini dipererat dari spiritual agama kita. Indonesia ini tidak akan ada kalau tidak kita dipererat oleh rasa spiritual keagamaan kita dan rasa tingginya akar budaya kita. Jadi berbahagialah kita yang tinggal di Indonesia ini yang memang sudah ditakdirkan dengan beragam, sudah ditakdirkan dengan berbeda. Kita mempunyai multi kelas ekonomi, kita mempunyai multi agama, kita mempunyai multi budaya, tradisi, dan lain sebagainya. Tetapi kita tetap dipersatukan. Dari zaman dulu kala sampai sekarang dan sampai selama-lamanya kita berdoa. Bapak Ibu sekalian, terlalu semangat saya kalau untuk memberitakan tentang Pancasila, apalagi kalau bisa bertemu dengan teman-teman langsung. Belajar dengan Pancasila. Sebenarnya BPIP ini harus belajar dari teman-teman di Palembang, di Sumatera Barat, di
Pekanbaru tadi ada saya lihat ya, dan di tempat lainnya. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang tata nilai, maka BPIP itu tidak hanya tinggal di gedung. BPIP itu harus belajar nilai dari masyarakat. Siapa Iren yang harus berbicara tentang tata nilai? Enggak. Saya harus belajar tata nilai dari tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat dimanapun. Salah satunya kajian kami adalah di Sumatera Barat. Bagaimana nilai gotong royong itu disimpan, dipelihara, diwariskan, hingga sampai saat ini luar biasa. Ini kami belajar dan tahun ini kami membuat kajian salah satunya di Sumatera Barat. Belajar dengan Pancasila itu saya dapat di buku yang ditulis oleh Bung Karno, dulu bukunya sudah sangat tua. Ternyata belajar dengan Pancasila itu sama dengan kearifan universal, kalau saya bilang. Sama dengan nilai kebaikan universal. Tidak ada yang bertentangan dengan agama. Ketika dikatakan kepribadian dan kebudayaan Indonesia, ketika dikatakan semangat patriot yang utuh, ketika dikatakan semangat gotong royong, jiwa pelopor, susilah dan budi luhur, kesadaran bersahaja, kesadaran mendahulukan kewajiban, kesadaran mendahulukan kepentingan umum, kesadaran untuk selalu berkehendak baik, kerelaan berkorban, demokrasi, disiplin, dan lain sebagainya. Saya teringat satu hal ketika Indonesia pertama kali merdeka dan diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta. Kalau kita lihat, apakah ada ditetapkan sebelumnya siapa yang akan membacakan? Tetapi dengan keikhlasan bersama, Soekarno membacakan dan Muhammad Hatta mendampingi. Itu luar biasa. Apalagi ketika kita tahu bahwa ternyata setelah memproklamasikan itu, Soekarno, Muhammad Hatta, dan teman-temannya duduk di pinggir got dan memesan sate pada saat itu untuk mensyukuri kemerdekaan. Itu sederhana sekali. Sederhana sekali ketika kita melihat acara 17 Agustus yang setiap tahun. Bagaimana perjuangan mereka melakukan proklamasi itu, dan belum cukup di situ. Bagaimana mereka mempertahankan kemerdekaan ketika bangsa-bangsa yang lain atau negara yang lain tidak mengakui. Sehingga terjadi konferensi meja bundar. Bagaimana Soekarno, Muhammad Hatta, dan pendiri bangsa yang lain mempertahankan kemerdekaan. Ibarat kalau anak muda sekarang mempertahankan cinta, mempertahankan keutuhan rumah tangga. Bagaimana effort yang mereka berikan untuk mempertahankan kemerdekaan sampai diakui seluruh bangsa. Kemudian pada tahun 1955 mereka sudah melakukan konferensi Asia Afrika. Di sana Indonesia sebagai negara kecil yang baru merdeka. Dengan waktu merdeka mungkin anggaran APBN kita 0%. Mobil dinas Presiden Soekarno saja adalah mobil dinas daripada tentara Jepang yang diambil karena drivernya adalah orang Indonesia. Tahun 55 dari Indonesia sudah mencetuskan tentang kedamaian. Itu luar biasa. Sampai 60 Soekarno bisa menyatakan kepada dunia bahwa Pancasila ini alat pemersatu. Ini nih hal-hal yang memang harus kita hargai dan harus kita sampaikan kepada anak cucu kita, bahwa sudahlah, jangan berdebat dan jangan bertikai, bahwa yang harus kita lakukan di ruang publik adalah bagaimana mendamaikan dan bagaimana mempersatukan. Kalau kita lihat juga belajar konsep hulu dan hilir, saya hanya mengambil 2 contoh di sini, Ki Hajar Dewantara dan Dr. Sutomo. Kita mengulik peradaban, karena saya mengetahuinya Sumatera Selatan. Kita lihat dulu bagaimana Indonesia menjadi kiblat, atau bagaimana Nusantara menjadi kiblat daripada pembelajaran. Kita mengenal Rumah Sarjana Buddha dulu, ada 1000 pendeta yang belajar di Sakyakirti, dengan pendeta Sakyakirti, dan sekarang ada universitasnya. Kita melihat pada zaman dulu, kita banyak belajar sekarang dari prasasti, dari naskah kuno, dari manuskrip. Kemudian kita lihat ketika Ki Hajar Dewantara menyampaikan pancadharmanya,
ada Ingarso Sungtulodo, ada Ingmadia Mangunkarsa, ada Tuturi Handayani. Yang dibangun adalah nilai, budi pekerti luhur, dan lain sebagainya. Begitu juga Dr. Sutomo. Tidak ada beda, sehingga memang konsep belajar kita dari hulu ke hilir bukan hanya catatan matematika saja. Matematika itu penting, tetapi yang paling penting adalah nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kemudian saya juga akan, kalau diperkenankan, boleh saya memutar video untuk, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Suarman bahwa Indonesia ini adalah negara besar. Kenapa milenial? Karena pada saat ini mereka sangat banyak dan ini adalah penerus perjuangan kita. Kemudian saya akan menceritakan sedikit tentang Pancasila itu sebagai dasar negara, sebagai ideologi, dan sebagai pandangan hidup. Kata Soekarno, merdeka itu memang merdeka itu bukan menyudahi masalah-masalah, tetapi merdeka itu adalah kunci untuk menyelesaikan masalah-masalah. Saya ingin menampilkan satu video sebagai ending daripada paparan saya ini, yang menyampaikan pesan bahwa kita harus melahirkan generasi-generasi muda yang akan mewarisi nilai-nilai kearifan kita dulu, kemudian kita harus menghasilkan generasi muda yang memang benar-benar mempertahankan Indonesia sampai kapanpun untuk abadi. Ini saya tidak ambil dari video dari Indonesia, tetapi saya ambil dari konsep India melahirkan pemimpin-pemimpinnya. Baru jago. Dia menyatakan. Enggak bersuara. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ada di tengah-tengah orang yang luar biasa, orang-orang yang saya yakin mencintai Indonesia, orang-orang pemimpin yang luar biasa, yang sangat menginginkan bahwa Indonesia adalah abadi.
BPIP tidak akan ada arti apa-apa tanpa bantuan Bapak Ibu sekalian. Kami harus belajar dan kami harus menerima masukan dari Bapak Ibu sekalian sehingga kita juga bisa membangun generasi ke depan yang selalu mempertahankan Indonesia. Saya sekali lagi mohon maaf bila ada salah kata yang saya ucapkan dan saya lebih enak membuka dialog sehingga diskusi kita lebih hangat. Kak Febri sudah terlihat di layar saya. Apa kabar Kak Febri? Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih. Terima kasih Ibu Iren selaku Direktur Pembudayaan BPIP di Jakarta yang sudah menyampaikan materi dengan penuh semangat. Mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat Pancasila pada semua peserta di pagi hari ini. Tidak berpanjang kata, saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Kadis Pendidikan Kota Padang, kepada Pak Habibul untuk menyampaikan materinya. Silakan kepada Pak Kadis. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang saya hormati Irina Kamilin Sinaga. Selamat pagi Ibu. Selamat kenal Pembudayaan BPIP. Bapak Kepala BNPB Sumatera Barat, Pak Suarman. Selamat pagi Pak. Bapak dan Ibu peserta meeting pada pagi hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena saya dan kita semua diberikan kesempatan untuk menambah wawasan kita sekaligus untuk ajang silaturahim kita sesama pelaku pendidikan tentunya. Saya yakin sekali dari wajah-wajah peserta ini sebagian juga adalah teman-teman saya sebagai pendidik kayaknya ya. Wajah-wajahnya khas, wajah seorang guru penuh dengan dedikasi kepada anak-anaknya. Saya kebahagiaan topik terkait dengan bagaimana Pancasila itu dan pendidikan karakter. Saya mencoba memulai, tadi sudah dibahas oleh Pak Suarman juga dan Ibu Direktur, substansinya Pancasila itu adalah melekat kepada seluruh warga negara. Nilai-nilai Pancasila itu ada di keragaman kita, budaya, agama, etnis, sejarah, wilayah juga. Dan konstruksi itu secara bernegara termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena suatu nilai bangsa yang melekat atau yang berada pada diri seluruh warga negara itu harus dikonstruksikan dalam bentuk konstitusi. Sehingga bisa menjadi acuan dan bisa dijadikan guidance, menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Persoalannya, seperti dengan topik kita ini, bagaimana mewariskan nilai-nilai keberagaman kita itu, nilai-nilai Pancasila itu kepada generasi-generasi bangsa kita ini. Dan tentunya pendidikan menjadi atau berperan sentral dan sangat strategis dalam rangka mengemban tugas tersebut. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sudah sangat dijelas, sangat gamblang bahwa pendidikan di negara kita ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dilanjutkan, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan watak, mengembangkan peradaban, mengembangkan kecerdasan, sehingga
terbentuk bangsa Indonesia yang memiliki karakter, yang memiliki potensi-potensi baik sehingga dia dapat berperan serta untuk memelihara peradaban bukan saja di negara kita, tapi juga di seluruh permukaan bumi ini. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, cita-cita besar kita untuk menjadikan bangsa kita ini tetap menjadi bangsa yang abadi, seperti yang katakan Ibu Irina tadi, melalui pendidikan, pasti ini butuh energi yang sangat besar. Saya juga berpengalaman sekian hampir 20 tahun ini jadi berdiri di depan kelas sebagai seorang guru. Betapa sebenarnya tantangan kita ya yang besar itu yang kita ajarkan, yang diajarkan oleh guru-guru kita terkait dengan nilai-nilai kebaikan melalui berbagai mata pelajaran itu, kadang-kadang ketika anak keluar dari ruang kelasnya, ketika anak-anak kita keluar dari gerbang sekolahnya, apa yang mereka dengar, apa yang mereka dapatkan ketika di dalam kelas itu seolah-olah ada kontradiksi yang begitu besar. Ya, kita mengajarkan A, yang mereka lihat di luar kadang-kadang nggak ketemu yang sehingga seolah-olah bahan atau materi pelajaran atau perilaku-perilaku baik yang diajarkan di sekolah melalui kultur sekolah itu di luar sekolah tidak semuanya bisa ditemukan oleh anak didik kita. Ini yang terasa betapa beratnya sebenarnya peran dan tanggung jawab, terutama para guru. Peran dan tanggung jawabnya untuk mempertahankan dan meyakinkan anak-anak didik kita, gini loh, perilaku yang baik itu gini loh. Misalnya kalau suatu ajaran yang disampaikan oleh guru kita, disiplin, rajin belajar, jujur, ya segala macamnya, tertib lalu lintas, tidak mencuri, menghormati semua orang. Nah, semua nilai seluruh guru, semua kurikulum, mulai dari PAUD, pendidikan dasar, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, semua nilai-nilai yang diajarkan ini adalah nilai-nilai kebaikan. Tidak ada pelajaran di sekolah, tidak ada pelajaran di lembaga pendidikan manapun yang mengajarkan sesuatu yang jelek. Maka ketika misalnya ada semacam joke, semacam lontaran kelakar, loh ternyata yang koruptor itu adalah alumni lembaga pendidikan X. Oh ternyata kalau yang jadi penjahat itu alumni SMA X. Saya di berbagai kesempatan sangat keberatan, terutama kepada teman-teman media. Ketika mereka memberitakan sesuatu, katakanlah ada misalnya pelaku kejahatan. Kebetulan dia itu masih berstatus sebagai pelajar. Menjadi headline besar. Tertangkap Sianu, anak atau siswa SD atau SMP atau SMA X. Tertangkap Sianu, mahasiswa perguruan tinggi Y. Saya selalu protes dengan teman-teman media. Saya bilang, mohon maaf, mengapa harus diekspos dengan identitas kelembagaan pendidikannya, saya bilang. Kenapa tidak disebut saja Sianu itu anaknya Sianu, Pak RT-nya itu. Begitu ya, ibunya Sianu, Pak Camatnya itu. Kenapa kok sangat terlalu mudah untuk menyebutkan nama lembaga pendidikan sebagai identitas seseorang ketika mereka melakukan suatu pelanggaran hukum misalnya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita melihat kurikulum kita sudah sedemikian, saya kira sudah sedemikian bagus.
Hampir setiap 10 tahun negara kita selalu melakukan rekonstruksi kurikulum sesuai dengan perkembangan zamannya. Yang terakhir adalah kurikulum 13. Tentu akan sekitar 2023, kalau mengikuti trennya tentu akan pula ada rekonstruksi baru. Ibu yang berbahagia, perubahan-perubahan kurikulum itu dianggap sebagai salah satu tools, sebagai salah satu sarana agar pewarisan nilai-nilai budaya melalui pendidikan ini bisa tetap mengikuti perubahan zamannya. Saya teringat ya, dalam konteks kita Sumatera Barat, dulu ada namanya mata pelajaran budaya alam Minangkabau, disingkat dengan BAM. Ini adalah salah satu kearifan lokal di Sumatera Barat, bagaimana mewariskan tradisi budaya Minangkabau itu melalui proses pembelajaran formal, melalui pembelajaran BAM. Tetapi ketika kurikulum 13, mata pelajaran BAM ini jadi hilang. Karena ada aturan yang membatasi pelajaran lokal itu seperti BAM. Tadi tidak boleh lagi diajarkan secara formal. Nah, kira-kira begitu ya pendekatannya. Nah, padahal kalau menurut kami, ya, pewarisan budaya, pewarisan nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, tidak cukup hanya diberikan saja melalui proses-proses di luar sistem pendidikan. Melalui pendidikan formal, artinya harus masuk ke dalam kurikulum untuk memastikan bahwa ada semacam guidance standar, ada saluran yang baku yang dapat kita pertanggungjawabkan terkait dengan pewarisan nilai-nilai budaya ini. Dan tentunya, karena kita tadi beraneka ragam, maka di seluruh daerah kita pasti punya kearifan lokal masing-masing untuk mewariskan budaya dengan sesuai dengan kekhasannya itu. Misalnya di daerah istimewa Yogyakarta, mungkin ada juga kearifan lokal yang diajarkan melalui pendidikan formal. Di Bali, saya kira juga ada. Di Kalimantan Selatan juga ada. Pasti kita punya kebijakan masing-masing. Dan semuanya ini akan memperkaya dan akan memperkuat warisan tradisi kearifan lokal kita. Nah, saya sependapat dengan banyak pakar, mungkin tadi Pak Suarman juga sudah menyampaikan, kekuatan bangsa kita, kekuatan pelestarian nilai-nilai Pancasila itu akan semakin kukuh dan akan semakin cepat dilakukan ketika kearifan lokal kita ini juga diperkaya dan diperkuat. Karena kearifan lokal, nilai-nilai budaya lokal kita ini adalah nilai-nilai universal. Meskipun berbeda etnis, ya, kalau masyarakat Minangkabau ini kan berbatasan dengan masyarakat Mandailing atau masyarakat Sumatera Utara. Berbeda secara mungkin dalam berbagai hal, tapi dalam fakta sejarah mereka justru selalu hidup bersama, hidup rukun dan damai. Betapa banyak misalnya saudara-saudara kita yang berasal dari Jawa, melalui program transmigrasi sudah sejak zaman tahun 60-an, mereka lah yang sekarang memperkaya khazanah kearifan lokal di Sumatera Barat ini. Kita lihat saja misalnya di Kabupaten Pasaman Barat, populasinya cukup besar. Budaya Jawa, budaya Sunda juga hidup dengan berdampingan dan cukup berkembang. Di Kabupaten Sijunjung dan Masraya juga begitu. Hilang dia. Iya, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya masyarakat kita itu siap hidup dengan secara majemuk, siap hidup berdampingan secara damai meskipun terjadi perbedaan. Nah, peran dunia pendidikan ini sangat nyata. Ya, peran dunia pendidikan adalah suatu laboratorium, adalah suatu wadah untuk menyebar bibit-bibit karakter kebaikan tadi bagi anak didik. Cuman sekali lagi, yang saya sampaikan di awal, tantangan kita dunia pendidikan itu adalah apa yang siswa dapatkan di ruang belajar, apa yang mereka alami di
lingkungan sekolahnya, kadang-kadang ketika mereka keluar dari sekolah itu, kadang-kadang mereka menemukan hal yang berbeda. Inilah sebenarnya adalah suatu tantangan. Ya, kita mencegah anak-anak berkelahi, tidak pernah sekolah mengajarkan anak-anak berkelahi, misalnya. Tetapi di luar, mereka melihat begitu banyak orang melakukan perkelahian. Kita selalu mengajarkan supaya anak-anak sopan santun, tertib, disiplin. Tetapi di luar dunia, di luar lingkungan sekolahnya, mereka menemukan hal-hal yang berbeda dengan yang diajarkan oleh kita, para guru di sekolah. Ini tantangan terbesar menurut kami, ya, yang harus kita pikirkan bersama. Tidak mungkin sekolah akan mampu menyelesaikan sendiri masalahnya kalau tidak didukung dengan mainstream lembaga-lembaga yang juga berkontribusi di dalam mengatur atau mempengaruhi perilaku anak didik kita ini, terutama media. Seperti disampaikan oleh Pak Kepala Balai tadi, bagaimana pornografi, penyalahgunaan narkoba, kekerasan, ya, ini kan adalah perilaku-perilaku negatif yang mempengaruhi sehingga anak-anak kita meniru. Itu tidak pernah diajarkan di sekolah. Tidak ada satupun guru di Indonesia ini yang mengajarkan anaknya untuk supaya berkelahi. Tidak ada satupun guru di Indonesia ini yang mengajarkan anaknya untuk menggunakan narkoba atau hal-hal negatif lainnya. Dari mana mereka dapatkan itu semua? Mereka dapatkan itu dari luar lingkungan sekolahnya. Mungkin dari masyarakatnya, mungkin dari pada kesempatan ini, sekolah ini harus dibantu. Guru-guru kita ini harus dibantu untuk mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anak didiknya. Maka berarti butuh pelibatan semua lembaga. Perbantuan yang bisa mereka tiru dan bisa mereka idolakan, sekaligus yang bisa mereka jadikan panutan. Karena pembelajaran itu, apalagi di zaman sekarang, tidak bisa dibatasi hanya di ruang kelas saja. Pembelajaran di era teknologi informasi yang begitu masif ini, peran guru itu sudah dulu ketika kita mungkin masih SD, salah satu sumber belajar adalah guru. Tapi bisa kita lihat sendiri. Nah, ini semua tentu butuh regulasi kalau menurut kami. Butuh regulasi, butuh aturan yang komprehensif, yang saling berkoneksi, yang saling dukung, sehingga apa yang kita inginkan, warisan tradisi budaya yang ada di negara kita ini dalam rangka membangun karakter itu dapat segera kita capai. Kalau tidak, dia tinggal cerita, ya, dia tinggal seolah-olah begitu loh dulu, nenek moyang saya begini dulu, keluarga saya begini dulu. Tapi itu tinggal menjadi cerita, tidak mengalir spiritnya, tidak mengalir rasa berbudaya itu, karena ada gap, ada mata rantai yang putus. Sejarah masa lalu, seperti yang dikatakan oleh Ibu Direktur tadi, sejarah masa lalu dengan segala kebesarannya tidak terwariskan kepada generasi sekarang atau generasi yang akan datang. Nah, jembatan ini yang mesti diperbaiki, yang harus diperkuat itu adalah jembatan pendidikan. Dan pendidikan kita harus diperkuat. Saya meyakini, ya, teroposnya jembatan pendidikan tadi yang saya sampaikan tadi, faktor-faktor di luar dunia pendidikan sangat begitu kuat arusnya sehingga menyebabkan jembatan pendidikan tadi menjadi korosif, menjadi rapuh.
nggak mampu kita. Terus terang saja. Dunia pendidikan tidak mampu sendiri berdiri. Pembelajaran tadi, selama faktor-faktor eksternal tadi juga tidak ikut berkontribusi untuk membesarkan dan untuk mengokohkan pewarisan tradisi melalui nilai-nilai kebaikan yang melalui contoh teladan yang ada di sekelilingnya. Saya kira itu saja gagasan saya secara singkat pada kesempatan ini. Mungkin kita lebih banyak diskusi nantinya. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kadis yang sudah menyampaikan makalahnya, termasuk intinya adalah tantangan besar bagi dunia pendidikan bahwa anak-anak melihat antara apa yang didapat di sekolah dengan apa yang di sekelilingnya terdapat gap yang lumayan besar, sehingga ini sebetulnya yang seperti disampaikan oleh Kepala BPNB, degradasi moral yang sekarang terjadi di kalangan generasi muda bangsa ini sudah mulai mengkhawatirkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya share dulu Pak. Pertanyaan. Tunggu. Mohon maaf. Saya bacakan untuk pertanyaan yang pertama. Dari Bapak Suyadi. Ibu Iren, salam Pancasila, izin bertanya, apa upaya pemerintah menanamkan butir-butir Pancasila kepada anak-anak Indonesia sekarang dan generasi milenial? Kita khawatir masa mendatang mereka tidak tahu akar budaya Indonesia yang diserap dari butir-butir dan nilai-nilai Pancasila itu. Pertanyaan kedua, masih relevan nggak nilai Pancasila di tengah carut-marut keadaan bisa mendegradasi kebangsaan, ideologi, politik, sosial, budaya dengan nilai-nilai luhur Pancasila seluruh panelis. Kemudian pertanyaan yang ketiga, untuk Pak Suherman, saya setuju akar Pancasila adalah keagamaan dan kebudayaan. Menurut saya, jika agama dan budaya dipahami dan diamalkan secara baik, maka artinya juga telah memahami dan mengamalkan Pancasila, tapi pada prakteknya nilai-nilai agama dan budaya justru mendapat makna yang sempit. Menurut Bapak, apa tantangan utama dari pelaksanaan nilai itu sendiri? Nah, kita akan menjawab 3 pertanyaan dulu, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Selanjutnya, saya persilahkan untuk yang pertama mungkin Ibu Iren untuk menyampaikan tanggapannya. Silahkan Ibu Iren. Ibu Iren, apakah mendengarkan kami? Karena Ibu Iren belum bisa bergabung dengan kami, Ibu Iren bergabung dengan kami, mungkin saya persilahkan kepada Pak Kadis untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para partisipan tadi, Pak. Kepada Pak Kadis, saya persilahkan. Ada kontak nilai. Dalam berbagai representasi
Tapi kan yang jelek-jelek ini kan satu saja kan jadi pengaruhnya luar biasa, ya. Saya punya keluhan, itu kalau Sumatera Barat itu ada kato malereng namanya ya, ada kato mandaki, ada kato mandata, ada kato menurun. Mirip-mirip di bahasa di Jawa saya lihat ada yang kromo gitu ya, ada yang gil dan lain-lain. Nah ini artinya ya kita melihat sebenarnya pendekatan formalistik terkait dengan pewarisan Pancasila itu tidak begitu apa ya, penetrasinya itu relatif lambat. Mohon maaf ya, kita sering melihat ada semacam jargon-jargon, katakanlah begitu ya. Kita mendengar saya Pancasila, sehingga ada kesannya seolah-olah Pancasila itu diminimalisir. Padahal kan kita sudah sepakat sejak dari sejarahnya, seperti kata Pak Suarman tadi, Pancasila itu kan rangkuman dari keanekaragaman budaya bangsa kita ini, rangkuman dari kekhasan keanekaragaman agama sejarah yang ada di Indonesia ini. Jangan diminimalisir dong, ya. Justru yang harus kita suburkan itu, saya sependapat dengan kata Pak Kepala Balai tadi, yang harus kita perkuat itu adalah penguatan pewarisan dan pemeliharaan tradisi dari masing-masing keanekaragaman kita. Masyarakat Sumatera Barat silakan besar dengan tradisi Minangkabaunya. Masyarakat Sumatera Utara silakan besar dengan tradisi Bataknya, Mandailingnya, Melayunya. Jawa juga begitu. Ketika masing-masing kearifan lokal kita tadi tumbuh berkembang secara alamiah, maka keharmonisan itu akan muncul dengan sendirinya. Kalau kita baca sejarah, mungkin bapak-bapak lebih tahu, dulu misalnya ada perang antar suku, katakanlah begitu. Itu kan tidak lebih dari perilaku praktik adu domba dari penjajah kepada tokoh-tokoh pada zamannya karena kepentingan yang sesaat. Semua budaya saya yakin juga mengajarkan kebaikan sama. Ekspresinya mungkin yang berbeda. Kalau orang Jawa mungkin letak kerisnya di punggung nih kalau nggak salah, di belakang begitu ya. Mohon maaf, tapi kalau Minangkabau kan di depan. Orang Makassar juga di depan. Saya lihat foto pahlawan kita Sultan Hasanuddin, kerisnya di pinggang kelihatan dari depan. Orang Minangkabau juga di depan. Nanti ini tentu ada filosofi masing-masing. Ya, itu yang saya sepakat ya, bahwa penguatan nilai-nilai budaya lokal ini adalah bagian dalam rangka percepatan untuk memperkuat Pancasila itu sendiri. Tanpa harus digembar-gemborkan dalam tataran formal, ya. Mohon maaf ya, saya juga agak mengkritik juga nih salam Pancasila. Ngapain harus ada salam Pancasila tadi? Sudah ada salam-salam yang sudah mentradisi di seluruh masyarakat kita. Kalau orang Jawa kudu Sampurasun, Sunda ya, Ulu Nuwun atau apa, kan sudah ada salamnya sendiri. Sudah biarkan saja itu yang berkembang. Justru dengan menggunakan praktik baik di masing-masing keragaman kita tadi kan justru itu yang memperkuat budaya bangsa kalau menurut saya. Jangan dipaksakan. Sering juga kita melihat di media ada semacam, walaupun ini dalam sekelompok komunitas, sering mengeliminir ya peran dan serta dari masing-masing unsur bangsa ini dalam pembangunan negara ini. Bahwa padahal kita sudah baca sejarah, seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu bergerak dalam melawan penjajah. Ya kan? Aceh sampai ke Papua. Semuanya bergerak dalam melawan penjajahan sehingga kita merdeka. Ya. Tetapi sering mungkin karena faktor kepentingan jangka pendek sering itu muncul. Ya. Kepentingan seperti ada teman-teman yang bertanya tadi karena pilkada, karena pilgub, pilpres, keanekaragaman yang kita miliki ini sering dijadikan
energi negatif kalau menurut saya. Jika misalnya pemilihan apa, oh dicari-cari, oh dia itu bukan putra asli, dijadikan isu. Dia itu bukan putra asli daerah situ, sehingga dia tidak bisa jadi bupati. Tapi itu sebenarnya akan hilang sendirinya. Karena faktanya, masyarakat kita ini sangat terbuka. Ya, faktanya masyarakat kita ini sangat menerima perbedaan. Justru yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai keuniversalan kita tadi adalah orang-orang yang punya kepentingan jangka pendek, menurut saya. Dan ini yang harus kita perkuat, sekali lagi, ketika kita memperkuat nilai-nilai tradisi melalui pendidikan tentunya, maka itu sesungguhnya sudah memperkuat, mengakarkan kembali nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu akan hidup sendiri ketika keberagaman kita tadi tetap dilestarikan dan tetap dipertahankan melalui dan diwariskan melalui nilai-nilai pendidikan. Begitu, Mbak. Silakan, Bu, moderator. Ya, terima kasih kepada Pak Kadis yang sudah memberikan tanggapannya. Tadi saya lihat Ibu Iren sudah ada. Silakan Ibu Iren untuk memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para partisipan. Halo Ibu Iren. Ibu Iren. Silakan Ibu Iren. Siap, maaf tadi. Maaf, baru selesai menerima telepon. Mohon maaf, tadi pertanyaannya. Oh iya, jadi saya gini, Ibu Iren, saya share pertanyaannya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan dari para narasumber. Apa upaya pemerintah menanamkan butir-butir Pancasila kepada anak Indonesia sekarang dan generasi milenial? Kita khawatir masa mendatang mereka tidak tahu akar budaya Indonesia yang diserap dari butir-butir dan nilai-nilai Pancasila. Zaman kita kecil dulu kan kita mendapat justru menghafalin tuh Bu butir-butir Pancasila itu. Nah, anak-anak sekarang tidak mendapat itu. Jadi silahkan Bu, nanti pertanyaan yang kedua dan ketiga. Baik. Di BPIP itu ada banyak kedeputian, salah satunya di kedeputian hubungan antar lembaga itu saya ada direktur pembudayaan. Kami ada deputi yang mengurusi tentang pembudayaan nilai. Nah, seperti saya orientasinya adalah pembudayaan nilai. Pembudayaan nilai tidak banyak cerita sejarah, tetapi bagaimana memahamkan sejarah. Kemudian bagaimana menjadi laku hidup. Cuma direkturnya cuma satu. Nah, kemudian ada lagi direktur tentang materi dan kajian. Nah, ini yang sangat erat hubungannya dengan dunia pendidikan nanti. Bahwa materi yang selama ini kita tahu PMP hilang dari ruang publik, kemudian dimasukkan dalam muatan materi lain seperti PSBB atau PKN dan lain sebagainya, tetapi tidak secara komprehensif, sehingga pemahaman anak setengah-setengah. Nah, kemudian kami juga ada yang namanya Deputi Diklat. Deputi Diklat itu memberikan materi-materi dalam sisi kediklatan. Jadi ada waktu yang tersendiri dari hari pertama sampai hari keberapa dan evaluasi pengendalian. Apa yang dilakukan pemerintah pada saat ini sebenarnya mengurusi Pancasila itu bukan hanya BPIP. Jadi ada juga kita tahu Lemhanas, kemudian ada juga Watimpres, kemudian ada juga MPR dan lain sebagainya. Nah, untuk membumikannya supaya anak-anak ini tahu, seperti saya bilang tadi di dalam paparan saya itu ada yang namanya, kalau boleh saya share screen, boleh nggak? Silakan Bu Dan. Ini masih ada, pertanyaannya masih di share, saya nggak bisa share screen. Oh iya. Ini ditutup dulu mungkin. Oke. Baik, kalau bisa saya share screen di mana tadi ya? Oke. Di sini bisa kita lihat bahwa sebenarnya kalau kita berbicara tentang Pancasila, itu ada tata kelola.
Tata kelola itu siapa yang melaksanakannya? Tata kelola itu ya saya, aparatur sipil negara. Bapak Ibu sekalian, yang mana kalau kata Pak Yudi Latif, kalau bisa aparatur sipil negara itu konsentrasi saja dengan tata kelola, mengurusi bagaimana pemerintahan berjalan, mengurusi bagaimana tidak ada korupsi, mengurusi dan lain sebagainya. Sementara tata nilai yang tadi membudayakan nilai Pancasila kepada anak-anak itu sebenarnya milik masyarakat. Nggak bisa seorang Iren berbicara tentang moral dan lain sebagainya, tetapi Iren harus menggunakan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemuka. Itu yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah ini. Dan kami juga sudah mencobanya, kemarin kami mengundang teman-teman pembakti kampung ya. Kalau orang berbicara kampung katanya deso, tetapi ternyata tata nilai itu sudah dijaga oleh mereka. Orang-orang seniman, teman-teman relawan, teman-teman komunitas yang sudah menjaga tata nilai itu lebih dari pemerintah sebenarnya. Kami berusaha memberdayakan atau mengikut sertakan atau merangkul komunitas. Dulu saya diprotes, Bu, waktu saya di Kepala Dinas Pariwisata, saya suka berteman dengan teman-teman komunitas itu dan mengajak teman-teman komunitas itu, kalau saya rapat di Jakarta itu yang saya bawa banyak teman-teman komunitas. Pasti kita menjadi pegawai negeri itu protes. Protes dalam arti kata, wah harusnya kita yang diajak nih, jadinya teman-teman masyarakat nih. Tetapi sebenarnya itu harus kita lakukan. Karena anggaran kita ini sebenarnya bukan anggaran dari ASN untuk ASN, tetapi bagaimana teman-teman masyarakat itu bisa mengajak orang masyarakat lebih banyak lagi, pemerintah bisa mengajak dan mengetahui bahwa yang dikendaki oleh pemerintah itu atau yang perlu diketahui oleh masyarakat itu seperti ini. Nah, itu tata nilai. Kemudian tata sejahtera. Tata sejahtera itu adalah teman-teman yang bergerak di ekonomi. Kita tahu dari 100% penggerak ekonomi di Indonesia ini 99% itu adalah teman-teman pelaku UMKM. Jadi hanya 1% di Indonesia yaitu pelaku industri formal atau pelaku industri besar. Tetapi UMKM kita ini banyak kendalanya. Sehingga ketika COVID ada, maka yang terkena adalah teman-teman UMKM. Kemudian pandangan kita juga, stigma di masyarakat kalau sudah berbicara dengan pengusaha selalu saja reject. Padahal mereka lah sebenarnya yang harus kita tanamkan bagaimana mencapai ekonomi Pancasila. Pengusaha-pengusaha yang kita ajak menyampaikan pesan bahwa tujuan engkau berusaha itu adalah untuk mensejahterakan rakyat, bukan hanya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi yang dilakukan pemerintah adalah seperti itu. Dan pemerintah tidak bisa sendiri. Pemerintah tidak bisa sendiri. Pemerintah harus bersama-sama dengan teman-teman yang ada di sini. Mungkin itu dari saya. Halo, Bu Iren. Ya. Iya. Ya, terima kasih Bu Iren. Selanjutnya kepada Bapak Kepala BPND Sumatera Barat untuk menanggapi pertanyaan yang sudah diajukan tadi, Pak. Ini sebelum Pak Suarman menanggapi, saya boleh nggak ya menyapa Kak Febri yang dari tadi tidak mau menyapa saya? Kak Febri. Silakan Ibu. Silakan Pak Suarman. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya sangat bagus. Itu berbicara mengenai tantangan terhadap nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya. Tantangan itu ya beragam kita hadapi. Tetapi saya mulai dari kebudayaan. Kenapa kebudayaan kita selama ini sulit berkembang? Karena apa? Karena kita mengabaikan kesejarahannya. Yang kedua, kita tidak melakukan internalisasi atau penanaman nilai-nilai yang tepat. Yang ketiga, persoalan yang sangat mendasar ekosistem. Kalau berbicara mengenai Pancasila, di lembaga pendidikan tidak akan sanggup lembaga pendidikan menanggung sendiri beban itu. Kalau tanpa ada dukungan berbagai pihak. Contohnya di bidang kebudayaan saja. Itu belasan kementerian yang harus mendukung pembangunan kebudayaan itu sendiri. Karena kita berbicara tadi, jiwa dari Pancasila itu adalah agama dan kebudayaan, otomatis kalau membicarakan Pancasila ini harus melibatkan berbagai pihak, seperti dibilang Bu Iren. Ambillah contoh yang terkecil aja saya gambarkan. Sekarang, dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, ada yang namanya sistem pengetahuan.
Di situ ada produksi kuliner, tenunan, bermacam-macam cara, bermacam-macam jenisnya. Tetapi itu hanya bisa diproduksi sebatas produksi, tetapi perlu dukungan dari berbagai pihak. Bagaimana pemasarannya, bagaimana pengemasannya, bagaimana produk-produk budaya itu menjadi magnet pariwisata. Ini perlu dukungan lagi-lagi. Kemudian di jaringan, informasi. Nah, berbagai lintas dinas yang harus turut serta. Jadi terkait dengan Pancasila tadi melalui pendekatan agama dan kebudayaan ini, sangat dibutuhkan ekosistem. Dan tidak kalah pentingnya konsisten regulasi, konsisten kebijakan. Nah ini yang terpenting. Jadi kalau itu yang kita laksanakan, ada konsistensi itu yang bagus, yakinlah, apapun bentuk-bentuk noda-noda hitam itu akan terkalahkan oleh yang putih. Yakin itu. Jadi, berbicara nilai, nilai-nilai budaya yang luhur, itu nilai-nilai yang sangat mulia. Ini yang perlu kita ingat. Ya. Jadi, kita harus memahami hakikat nilai luhur itu adalah nilai-nilai yang tinggi, yang nilai-nilai yang sangat mulia. Jadi apa? Yang saya masukkan di sini nih, pemahaman itu yang perlu ditularkan. Tidak hanya di lembaga pendidikan formal, tetapi juga di masyarakat, peranan keluarga. Kalau di Sumbar, di Gotungku Sejarangan, ulama, pemuka agama, cendekiawan, dan harus didukung oleh berbagai pihak lainnya. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen pemerintah. Ini, baik pusat, baik nasional, provinsi, kota, dan kabupaten itu harus ada komitmen. Bagaimana memposisikan kebudayaan ini menguatkan Pancasila. Ini yang terpenting. Yang kedua, didukung oleh regulasi. Kalau itu komitmen itu yang terwujud, saya yakin ini akan berjalan dengan baik. Dan kita punya pandangan hidup yang konsisten, prinsip hidup dari 5 butir Pancasila yang konsisten, didukung oleh berbagai pihak ya yang sifatnya benar-benar bagus, saya yakin itu. Tetapi banyak pihak yang harus terlibat. Ekosistem. Demikian sementara Bu Tari. Silakan kalau Bu Iren mau nambahkan. Iya Pak, sedikit mungkin tadi karena saya tidak mendengar dari awal ya. Jadi begini, menjaga dan melakukan Pancasila itu sebenarnya sederhana sekali. Satu hal, kita belajar dari teman-teman Balai Pelestarian Nilai Budaya ya, yang di Sumatera Barat. Bagaimana mereka bisa mengangkat sawalunto ya, yang kalau saya bilang sudah sangat terkenal sekarang. Itu kan tidak hanya Balai Pelestarian Nilai yang melakukannya, tetapi juga penduduk dan lain sebagainya, pelaku pariwisata dan lain sebagainya. Itu kan satu contoh yang mengatakan bahwa ketimpangan pasti ada. Mungkin timbul lagi pertanyaan, mana sih negara di dunia ini yang sudah selesai dengan ketimpangannya? Tidak ada. Jadi memang kebahagiaan itu memang harus diperjuangkan, sama seperti kita. Sama seperti bagaimana teman-teman Balai Pelestarian, penduduk, masyarakat, pemerintah, pelaku pariwisata di Sumatera Barat mengangkat satu nilai dari cagar budaya sawalunto, yang siapa yang tidak mengenal sekarang. Nah, ini satu tindakan yang saya bilang sederhana sekali. Satu lagi, saya belajar dengan teman-teman para penghayat di Sumatera Selatan, teman-teman seniman di Sumatera Selatan, bagaimana kami merubah stigma yang katanya tidak AKT apa-apa di Palembang nih, padahal banyak sekali objek wisatanya. Apakah tidak ada masalah? Banyak sekali masalah. Uang ndak nujah, banyak sekali masalah. Tetapi memang kita harus menjadi orang yang tidak pesimis. Kita menjadi orang yang optimis. Optimis, kita harus melakukan perubahan. Dan apakah perubahan itu langsung 100%? Tidak. Pasti banyak pertanyaan. Sudahlah Bu Iren, saya pernah di depan anak-anak teman-teman HMI ya. Sudahlah Bu Iren, mau ngomong apa? Kita Indonesia masih begini. Gitu. Terus saya tanya, presiden mana yang sudah menyelesaikan soal-soal? Belum. Yang menyelesaikan soal-soal gitu, yaitu kita, pemerintah, dan sampai kapan kita harus berjuang untuk itu. Jadi kami belajar, Bapak Ibu belajar, kita bahkan belajar dari anak kecil kalau di film tadi. Belajar dari seorang anak kecil yang tidak menunggu. Belajar dari anak kecil
yang langsung menaruh tas, kemudian menggotong pohon, yang dari awalnya dia sendiri menjadi beramai-ramai. Kita lihat polisi yang tertidur. Kita lihat para pejabat yang bisa hanya meloncat. Tetapi apakah anak kecil itu mengatakan, ya elah polisinya tidur cuy, ya elah pemerintahnya juga dijemput oleh ajudan-ajudan? Enggak. Seorang anak kecil yang kita harus belajar nilai yang paling luhur yang ada pada dia. Dia mengatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah satu pohon ini, saya harus turun tangan. Ternyata orang lain tergerak. Itu yang bisa kita lakukan. Dan jujur saya banyak belajar. Banyak belajar dari seorang Febri. Banyak belajar dari seorang Pak Suharman. Banyak belajar. Saya belajar dari orang lain untuk menghasilkan saya seperti ini. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Silakan Pak Suharman untuk melanjutkan lagi jika ada tambahan. Ya, baik. Jadi tadi saya sampaikan, kalau kita untuk menghidupkan, bagaimana kita membangkit batang terendam berkenaan dengan kebudayaan ini, diperlukan ekosistem dan sinergitas. Tidak hanya bisa dibebankan ke lembaga pendidikan semata, tidak bisa. Harus turun tangan semuanya. Jadi ini yang diperlukan. Kemudian konsistensi. Oleh sebab itu, dalam rangka menginternalisasikan nilai-nilai luhur budaya itu memang perlu dukungan semua pihak. Dan tempatnya tidak hanya khusus di lembaga pendidikan, betul dibilang Pak Kadis. Jangan nanti diajak di sekolah kita ada gini-gini, tapi di luar yang mereka lihat lain. Nah, di sinilah peranan pihak-pihak yang lain yang terkait. Tidak hanya sebatas alim ulama, pemuka adat, cendekiawan, tetapi berbagai pihak. Ada penguatan-penguatan yang diberikan. Di sinilah namanya gotong royong itu menguatkan Pancasila yang sebenarnya. Kalau kita tinjau daripada hakikatnya gitu. Nah ini. Jadi yang untuk berikutnya yang tidak kalah pentingnya ini kita lihat spesifik nilai-nilai luhur kelokalan itu. Boleh dikemas dalam bentuk universal tingkat provinsi, silakan, pedoman umum. Tetapi di tingkat kota kabupaten dia mempunyai nilai-nilai spesifik tentang kearifan-kearifan yang berhubungan dengan Pancasila. Nah ini perlu dipertimbangkan untuk di pengajaran-pengajarannya. Bagaimana kita memberikan satu bentuk pengajaran. Dan tidak kalah pentingnya sekarang lagi ini diperlukan pendekatan-pendekatan seni untuk pengajaran Pancasila. Diperlukan itu ya, bisa jadi kita bikin komik, kemudian visual. Karena belajar tentang visual ini dari Direktorat Sejarah dulunya. Ternyata itu sangat efektif. Diterima oleh anak-anak murid belajar visual bidang sejarah. Nah, jadi ini perlu kita melakukan pengemasan-pengemasan. Dan dalam pengemasan ini kita akan melibatkan berbagai insan-insan budaya. Seniman, teman-teman perfilman yang bidang dokumentasi, dan berbagai hal. Jadi ini yang perlu dikemas, programnya sebaiknya ini perlu dirancang dengan baik. Bagaimana? Ini sangat menuntut perhatian dari pemerintah, kota, kabupaten, bagaimana pembangunan kebudayaan itu yang bersifat hulu, yang levelnya tingkat provinsi, kebijakan provinsi, kemudian bagaimana dari hilir ke hulu, dari kampung menuju kecamatan, menuju ke kota, kabupaten, sampai dirumuskan dalam bentuk tingkatan daerah provinsi. Nah ini yang sangat dibutuhkan. Jadi kalau untuk merancang ini memang perlu grand design, duduk bersama pihak terkait seperti yang dibilang Bu Iren tadi. Jadi untuk itu kita berharap adalah nanti yang konkret, kenyataan komitmen yang konkret terhadap perhatian kita terhadap Pancasila dan bagaimanapun juga. Pancasila tidak bisa kita abaikan karena ini ada ideologi kita. Kalau ada permasalahan-permasalahan dalam penerapannya itu ya barangkali ini mungkin ya akan bisa dibicarakan. Kita punya musyawarah kok. Salah satu butir Pancasila kita. Musyawarah. Yang menentukan nasib kita ke depannya bukan orang lain, bukan bangsa lain, tapi bangsa kita sendiri. Nah, kekuatan kita itu adalah Pancasila, prinsip hidup kita 5 butir itu. Implementasinya di agama dan kebudayaan. Nah, ini disinilah sangat diperlukan duduk bersama. Berbagai pihak terkait itu, makanya saya bilang ekosistem dan sinergitas. Untuk sementara itu, moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Suharman. Bapak-bapak dan ibu-ibu, webinar kita akan dilaksanakan hingga pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, jadi masih ada waktu 20 menit. Saya akan men-share pertanyaan
Berikutnya, pertanyaan ketiga yaitu pertanyaan keempat dari Bapak Haryadi. Pertanyaannya adalah, menurut saya selama ini tidak ada yang salah dengan Pancasila. Hanya saja kita sering tidak konsisten. Salah satu contoh dalam berekonomi, amanat Pancasila adalah ekonomi koperasi, bukan ekonomi kapitalis. Yang terus dipertentangkan itu Pancasila dan agama. Padahal semakin taat seseorang kepada agamanya, maka semakin Pancasilaislah dia. Kemudian pertanyaan selanjutnya, karena Ibu Valintani ini sudah bertanya yang di atas, saya berikan kesempatan kepada Bapak Rahman BPNB Kepri. Salam Bapak Ibu semua, sangat baik kiranya pembelajaran dan pandangan mengenai Pancasila harus selalu disampaikan agar kesadaran akan nilai Pancasila tertanam di siswa. Terima kasih. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Bapak Junaidi Sani. Selamat pagi Ibu Iren, terkait dengan perkembangan Pancasila saat ini sangat memprihatinkan sekali, terutama sekali pada anak-anak kita. Carut-marut bangsa kita saat ini kesadaran akan nilai pentingnya Pancasila sudah banyak diabaikan di mana-mana. Sudah banyak terjadi seperti narkoba, pemerkosaan, pembunuhan, tingkah laku dan karakter anak sekarang sudah di luar konteks dan anak bilang sekarang ini adalah zaman now. Pelajaran Pancasila tidak terlepas pelajaran PMP yang ada di sekolah, apalagi ada wacana PMP mau dihapus. Tanggapan Ibu Iren terhadap hal-hal di atas bagaimana? Terus kemudian ada pertanyaan dari Ibu Leli Afrina, pertanyaan keempat. Saya pikir pertanyaan Ibu Leli Afrina hampir sama dengan pertanyaan Bapak Junaidi. Jadi untuk kesempatan pertama ini silahkan Ibu Iren menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami share ini. Silahkan Ibu Iren. Baik, saya mulai dari Pak Haryadi ya. Baik, Pak Haryadi, memang koperasi kita saat ini belum berjalan penuh ya. Dalam arti kata, konsep Bung Hatta yang begitu baiknya tidak terimplementasi dengan baik. Kita lihat koperasi saat ini masih hanya simpan pinjam dan belum bergerak ke ranah yang lebih luas lagi. Tetapi saat ini, kalau saya tahu, kemarin baru saja kami rapat dengan Kementerian Koperasi dan UMKM, di mana ada 4 tahun mendatang akan ada dilakukan penguatan daripada koperasi. Sehingga tidak ada lagi stigma bahwa kita ini adalah kapitalis ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ternyata dari penggerak ekonomi, industri itu hanya 1% ya. Tetapi permasalahannya di mana sih gitu? UMKM kita ini luar biasa, 99% UMKM yang ada ini ternyata ada strata-stratanya. Ada yang di bawah mikro, ada yang mikro, ada yang menengah begitu. Dengan terapi yang berbeda. Kemudian kita juga masih belum satu data. Kalau kami kemarin bertemu secara daring dengan Duta Besar Indonesia untuk Jerman, dia mengatakan ketika Jerman menghadapi COVID, maka setiap UMKM diberikan bantuan pinjaman selama 10 tahun. Dari mana pinjaman itu? Dari hutang negara. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika di Jerman, ketika orang berbicara hutang, itu tidak ribut. Tapi di Indonesia sendiri, wow, padahal angka hutang Jerman itu tingkatnya 80% dan Indonesia baru 30%. Nah, hal-hal itu yang tidak sama sepertinya bagaimana masyarakat kita, bagaimana pola tingkah laku politisan kita dan lain sebagainya. Kemudian beliau juga mengatakan, Bapak Duta Besar langsung mengatakan bahwa kalau di negara Jerman mereka memang tidak mau memakai uang negara. Mereka lebih memakai utang karena kalau secara ekonomi itu akan lebih baik. Mereka mengatakan seperti itu. Jadi memang betul ada tadi pertanyaan di sini, kita menghadapi tokoh-tokoh bangsa kita yang mungkin saling beradu mulut satu sama lain dan lain sebagainya. Dan inilah resiko daripada negara demokrasi. Inilah bagaimana ketika kita belajar dari zaman dulu, apakah pendiri bangsa kita tidak mempunyai debat. Tetapi ketika mereka mengatasnamakan negara, maka hanya satu keluar,
yaitu kepentingan negara di atas kepentingan segalanya. Sehingga penguatan nilai akar sejarah itu seperti itu. Bukan hanya kita melihat atau menghafal sejarah, tetapi mengadopsi semangat mereka, mengikuti semangat mereka, yang mana mendahulukan kepentingan negara, kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian masih pertanyaan apa yang terus ditentangkan itu Pancasila dan agama. Oh, tidak sekali. Tidak sekali. Mungkin itu ada apa ya? Ada berbagai orang yang kalau saya lihat membenturkan Pancasila dengan agama. Dari tadi kita sudah bicara bahwa tidak ada nilai-nilai Pancasila itu yang bertentangan dengan agama, tidak. Tetapi ada saja orang yang mungkin tidak senang kemudian membenturkan antara agama dengan Pancasila. Kemudian di Kak Febri nih, ini pekerjaan PR kita bersama tuh Kak Febri, jadi enggak kita jawab secara ini nanti ya. Kemudian yang lain, Pak siapa lagi Bu? Pembelajaran dan pandangan mengenai Pancasila harus selalu disampaikan agar kesadaran akan nilai Pancasila tertanam di siswa. Betul sekali, tidak ada jalan lain. 271 juta manusia Indonesia ini harus berkata Pancasila. Karena apa? Kalau kita lihat saja belajar dari COVID deh. Penyampaian COVID di Jakarta itu tidak akan sampai dengan cepat ke daerah. Begitu juga Pancasila. Kalau hanya mengharapkan satu institusi lembaga saja, saya kira sangat lemah sekali. Tata nilai harus yang diajarkan, yang mengajarkan adalah masyarakat. Sehingga ketika jumlah orang dewasa pada saat ini 20 juta, maka 20 juta itu harus memberikan nilai-nilai Pancasila yang benar kepada anak-anaknya, cucu-cucunya. Hal seperti itu berjejaring, seperti itu perlu sekali. Karena sebenarnya kan Pancasila itu tidak hanya dalam teks ya, tetapi di dalam laku. Sehingga seperti yang dilakukan teman-teman saat ini juga memberikan pengajaran, merawat peninggalan, itu kan sesuatu laku Pancasila. Yang dalam arti kata anak-anak kita ketika mendapat ekspos luar yang luar biasa, ketika ruang publik dipenuhi dengan perkelahian, maka kita sampaikan kepada anak-anak kita bahwa jangan melihat sisi berkelahinya orang atau jangan melihat sisi jeleknya, tetapi kita lihat banyak masyarakat Indonesia yang melakukan hal-hal baik. Kita harus memberikan rasa optimis kepada anak-anak bangsa kita bahwa sudahlah, kita tidak harus meniru yang jelek, tetapi ada hal kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang memang lebih baik jauh dicontoh gitu. Kemudian ya ini masalah bangsa kita, masalah tidak hanya di Indonesia, tetapi di semua kita lihat Italia, begitu terpuruknya Italia ketika ada COVID, tidak cepat beradaptasi seperti itu kan, dan kemudian banyak hal-hal yang kita lihat terjadi ketimpangan sosial di Indonesia, dan itu memang kalau kita saling menyalahkan antara publik dengan pemerintah, antara publik dengan negara, saya rasa tidak bijak ya. Mari kita sama-sama masyarakat percaya kepada negara dan negara melindungi masyarakatnya. Kalau dilihat apakah nilai-nilai itu sudah terlakukan dengan baik, pasti tidak bisa 100% kita sampaikan sudah. Tetapi yang penting kita selalu berusaha untuk itu. Kemudian naik lagi ya dari Ibu Leli Afrina Nasution. Ini mungkin sama ya, sama Ibu. Iya, sama tantangan kita bersama. Kemudian sudah ya Bu ya? Ya, sudah Bu. Ya, jadi PMP ini memang dihapus sejak zaman reformasi ya, dan pendidikan Pancasila itu masuk di dalam materi-materi lain. Kita kemarin waktu BPIP berdiri, kita pernah mengusulkan kepada Menteri Pendidikan untuk mengembalikan lagi, tetapi ternyata mengembalikan itu akan merubah struktur, akan merubah kurikulum, akan banyak yang menyangkut tentang itu, akan banyak pelajaran nafkah hidup orang banyak, akan banyak juga perubahan dari tatanan guru. Nah, itu merubah kurikulum itu tidak segampang itu. Sehingga BPIP tidak mau memaksakan diri PMP harus wajib ada, tetapi yang penting muatan PMP di dalam PKN, muatan PMP di dalam materi yang lainnya, itu yang harus dikuatkan. Karena untuk merubah satu kurikulum itu ternyata banyak merubah sistem.
Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Iren. Kesempatan kedua kami sampaikan kepada Bapak Kadis Pendidikan Kota Padang untuk memberikan tanggapan. Karena nanti yang terakhir Bapak Kepala BPNB sekaligus meng-close acara ini. Silakan kepada Pak Kadis. Pak Kadis, silakan memberikan tanggapannya terhadap pertanyaan ini, Pak. Terima kasih, Ibu Moderator. Pada prinsipnya, saya sependapat ini dengan tanggapan dan komentar dari teman-teman yang ikut dalam meeting ini. Memang pada prinsipnya, pewarisan nilai-nilai budaya untuk memperkuat Pancasila itu sebenarnya kan banyak jalan, banyak cara. Bisa melalui pendekatan pembelajaran formal dalam kurikulum, melalui pembiasaan, pembangunan tradisi di dalam lingkungan satuan pendidikan, dan yang paling penting juga melalui media massa, elektronik maupun media cetak. Maka saya juga mohon menyatakan semacam usul saran kepada Ibu Direktur, Ibu Irene, kiranya harus ada semacam, ya, walaupun saya yakin di undang-undang kita sudah banyak mengatur bagaimana larangan terkait dengan penayangan kekerasan dan pornografi itu secara vulgar. Tapi sepertinya media masih menganggap ini sesuatu justru semakin laris dalam tanda kutip, semakin diminati orang untuk membaca ketika yang diekspos itu adalah berita-berita negatif. Padahal yang membacanya bukan hanya orang dewasa. Anak-anak kita masih PAUD, sudah dipapar dengan kekerasan, sudah terpapar dengan pornografi, sehingga lama-lama mereka jadi ingin meniru jadinya. Seperti yang kita lihat sekarang ini. Anak SD sudah bisa, melakukan hubungan suami istri, dan segala macamnya kan dari peniruan. Pasti ini dari media. Jadi artinya media, pemerintah tentu juga harus tegas, ada batasan yang tegas bahwa hal-hal yang sangat mempengaruhi perilaku negatif anak-anak kita ini harus dibatasi. Tidak boleh selalu vulgar. Masa mungkin fotonya bisa mereka kaburkan, tapi narasinya, ini mohon maaf, ini yang seperti sering kita baca. Ini seorang siswi, seorang anak perempuan digarap oleh omnya. Oh, ini kan anak-anak jadi bertanya, anak PAUD, kepada gurunya, kepada bapaknya, ibunya. Apa sih digarap ini? Itu bahasa media yang kita dapatkan. Artinya ini juga harus menjadi bagian yang harus diatur. Sehingga pendidikan karakter, pendidikan Pancasila itu jadi semakin efektif kalau semua sektor di negara ini juga harus berkontribusi. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada Pak Kadis yang sudah memberikan tanggapannya. Dan yang terakhir silakan Bapak Suarman untuk memberikan tanggapannya. Silakan Pak Suarman. Baik. Kita sama-sama menyadari bahwa Pancasila itu hal yang penting bagi kehidupan kita. Dalam untuk mengakhiri kegiatan ini, perkenalkan kami yang menyampaikan pemikiran-pemikiran. Tadi telah saya sampaikan, diperlukannya ada internalisasi nilai-nilai Pancasila itu berbasis nilai-nilai kebudayaan. Artinya berbasis nilai-nilai keagamaan. Jadi tidak dapat tidak. Kita pembelajaran Pancasila itu harus laksanakan. Itu kita menyediakan bahan ajar. Itu satu. Tentu di bahan ajar dilakukan ya satu pengkajian kebudayaan itu sendiri, implementasi dari satu Pancasila itu. Yang kedua, ada strategi juga melakukan bagaimana bulan Juni itu dijadikan bulan meriah Pancasila. Dikemas dengan beragam kegiatan yang bersifatkan kegiatan yang relevan dengan nilai-nilai Pancasila gitu. Itu kan saya rasa itu kan lebih bagus, itu tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi mungkin semua kementerian akan melakukan itu kan lebih bagus. Semarak itu kan luar biasa nanti gitu. Ini tentu ya komitmen dari pemimpin nasional gitu. Yang berikutnya perlu dilakukan selain bahan ajar tertulis, visual segala macam,
perlu pengayaan dari pengadaan bagaimana data dan informasi tentang Pancasila ini di dalam berbagai bentuk yang melibatkan berbagai elemen-elemen masyarakat yang terkait gitu. Jadi pada hal ini perlu kita lakukan bagaimana Pancasila ini bisa kita betul-betul kita hidupkan melalui berbagai pendekatan. Yang terakhir kata kunci pembelajaran Pancasila ini harus memperhati pendekatan psikologis. Tidak dapat tidak, itu harus pendekatan psikologis kepada masyarakat. Betul dibilang Pak Kadis, lain nanti yang kita ajarkan, tapi praktik dijumpai lapangan lain. Nah ini perlu norma yang berlaku dalam adat itu perlu kita masyarakatkan. Kedua, regulasi peraturan betul-betul ditegakkan itu yang terpenting. Hanya itu apa dari kita. Semoga nanti kegiatan dialog kita ini membuka wawasan kita ke depannya, memberikan motivasi untuk kita ke depannya, bagaimana kita berbagi pemikiran supaya ini kita dapat kita laksanakan. Demikian, terima kasih. Jadi terapi yang biasanya teman-temannya. Terima kasih kepada Bapak Suarman yang sudah menyampaikan tanggapannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, di penghujung waktu, bisa saya simpulkan di sini terkait dengan dialog kita pada pagi hari ini bahwa Pancasila itu yang baru lagi di kita karena banyak kalau sore teman-teman bisa perhatikan bangsa kita. Yang kedua adalah bahwa menanamkan nilai-nilai Pancasila itu menjadi tanggung jawab pendidikan, pemerintah, kalau institusi pendidikan yaitu Bapak dan Ibu guru yang mengenalkan mereka kepada aturan-aturan dan pelaksanaan Pancasila. Pemerintah yang mengelola atau pemerintah yang melakukan tata kelola terhadap masyarakat atau komunitas yang ada di semua itu adalah kita semua yang mengimplementasikan relnya dan dibangun lagi itu baru pada tahun 1884. Bapak dan ibu-ibu khususnya kepada para narasumber, Ibu Ren, Pak Kadis, Pak Habibul, dan Bapak Suarman. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami dalam rangka Pancasila ini. Mudah-mudahan diskusi atau dialog budaya pelestarian nilai budaya yang kita lakukan ini bermanfaat dan memberikan inspirasi kepada kita semua, baik guru pendidik, pemerintah maupun masyarakat, untuk bisa bersama-sama memperbaiki generasi muda kita agar kembali kepada Pancasila. Demikianlah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya Tari selaku moderator dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat. Maaf jika ada salah kata, dan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh peserta partisipan yang datang dari seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari Malaysia. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa berkah bagi kita semua. Salam sehat, semoga kita selalu sehat dan pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Terima kasih, saya selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama ya Ibu. Terima kasih Pak Kadis, terima kasih Pak Suarman. Terima kasih Ibu Iren. Terima kasih Ibu Moderator. Sama-sama Ibu Iren. Izin meninggalkan ruang Zoom meeting. Silakan Ibu Iren. Ya. Terima kasih semuanya. Dadah. Terima kasih. Dadah. Alhamdulillah. Dadah. Pak Febri mana? Sampai jumpa. Mana Pak Febri temannya Ibu? Terima kasih Ibu. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.